Ada sebuah ramalan kuno yang menyebut bahwa cahaya akhir zaman akan muncul dari arah timur. Tapi, apakah timur itu berarti Indonesia? Benarkah Imam Mahdi akan datang dari negeri kita sendiri? Ketika dunia semakin hari semakin hancur, ketika manusia mulai kehilangan arah dan kezaliman menjadi hal yang biasa, maka setiap hati yang beriman pun mulai berbisik, kapan datangnya sang penegak keadilan? Inilah yang akan kita bahas berdasarkan riwayat, sejarah dan penafsiran para ulama, agar kita tidak sekadar percaya tapi memahami dengan ilmu dan hati yang tenang. Bersiaplah untuk membuka mata, karena mungkin cahaya itu akan datang dari tempat yang tak pernah kita sangka, dari timur, dari tanah yang penuh keberkahan, dari Indonesia. Di sepanjang sejarah manusia, umat Islam selalu menantikan datangnya sosok pembawa keadilan sejati, seorang pemimpin akhir zaman yang akan menghapus kezaliman dari muka bumi dan mengembalikan cahaya iman ke seluruh penjuru dunia. Harapan tentang munculnya Al-Mahdi, sang pemimpin yang dijanjikan, telah menjadi bagian dari keyakinan umat sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini. Banyak riwayat menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di saat dunia telah dipenuhi oleh fitnah, ketika manusia kehilangan arah dan ketika kebenaran menjadi sesuatu yang asing di tengah kehidupan. Dalam kondisi itulah Allah akan mengutus seorang hambanya yang saleh untuk menegakkan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Namun, di tengah keyakinan tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar yang menggugah rasa ingin tahu banyak orang di seluruh dunia. Dari manakah sebenarnya Imam Mahdi akan muncul? Sebagian menyebut dari wilayah Arab, sebagian lagi mengatakan dari Khurasan di Timur Tengah. Bahkan ada pula yang meyakini bahwa tanda-tandanya akan datang dari arah timur yang jauh. Dan tafsir ini kemudian menimbulkan perbincangan menarik tentang kemungkinan besar wilayah itu adalah Indonesia. Keyakinan ini semakin berkembang karena banyak ulama dan peneliti akhir zaman modern mencoba menafsirkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan sahabat dengan sudut pandang geografis dunia masa kini. Dalam banyak ceramah dan tulisan, ada yang mengaitkan ramalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang munculnya seorang pemimpin dari timur yang akan membawa keadilan. Mereka berpendapat bahwa jika timur dilihat dari pusat peradaban Islam pada masa itu, maka Indonesia yang berada di ujung timur dunia Islam bisa termasuk dalam wilayah tersebut. Sebagian menganggap hal ini sebagai pertanda bahwa kebangkitan Islam akan dimulai dari Nusantara, negeri yang kaya dengan iman, ilmu, dan semangat dakwah. Namun di sisi lain para ulama hadis menegaskan pentingnya berhati-hati terhadap klaim yang tidak memiliki dasar riwayat yang kuat, karena setiap hadis dan perkataan sahabat harus memiliki sanad dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meski begitu, keyakinan bahwa Indonesia memiliki peran penting di akhir zaman bukanlah sesuatu yang mustahil. Indonesia adalah negeri dengan umat Islam terbesar di dunia, memiliki ratusan juta jiwa yang bersyahadat, ribuan pesantren, jutaan santri, dan semangat kebangkitan Islam yang semakin terasa dari waktu ke waktu. Di negeri inilah tumbuh generasi muda yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merindukan tegaknya keadilan di muka bumi. Mungkin bukan karena Imam Mahdi berasal dari Indonesia, tetapi karena dari Indonesia bisa muncul para pejuang, ulama, dan umat yang mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Kita tidak bisa menafsirkan ramalan tanpa ilmu, tetapi kita juga tidak boleh mematikan semangat harapan. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa cahaya Islam akan kembali bersinar dari timur.
Dan dari timur pula akan datang pasukan pembawa panji hitam yang menegakkan kebenaran. Maka jika arah timur memiliki makna luas, Indonesia pun termasuk di dalamnya sebagai bagian dari kebangkitan Islam global. Artinya, bangsa ini memiliki potensi spiritual yang besar dan bisa jadi akan menjadi tempat lahirnya kesadaran baru tentang persatuan umat dan perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam yang sejati. Sebagian ulama sufi menafsirkan ramalan Ali bin Abi Thalib bukan sebagai peta geografis, tetapi sebagai simbol kebangkitan spiritual umat Islam di wilayah timur. Timur di sini bisa berarti tempat terbitnya cahaya, simbol dari iman dan ilmu pengetahuan. Maka, jika dari Indonesia muncul gelombang dakwah yang mengembalikan manusia kepada Allah, menghidupkan kembali semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukankah itu sudah merupakan tanda bahwa cahaya Mahdi sedang dipersiapkan oleh Allah di bumi ini? Karena itu, daripada berdebat dari mana Imam Mahdi akan muncul, lebih baik kita menyiapkan diri agar layak menjadi pengikutnya yang sejati. Imam Mahdi tidak akan datang kepada umat yang lalai, umat yang sibuk dengan dunia, atau umat yang saling memfitnah dan berpecah belah. Beliau akan muncul untuk menolong mereka yang sabar, jujur, dan ikhlas dalam memperjuangkan kebenaran. Maka, jika kita ingin menjadi bagian dari kebangkitan itu, kita harus mulai dari diri sendiri. Memperbaiki akhlak, memperkuat iman, menegakkan keadilan, dan mempererat persaudaraan sesama Muslim. Karena boleh jadi, bukan Indonesia yang melahirkan Imam Mahdi, tetapi Indonesialah yang menyiapkan jalan bagi kedatangannya. Boleh jadi bukan tanah ini yang melahirkan pemimpin akhir zaman, tetapi dari bumi ini akan lahir generasi yang menegakkan panji keadilan bersama beliau. Dan boleh jadi doa-doa para ulama, santri, dan umat Islam di negeri ini menjadi bagian dari rahasia besar yang disimpan Allah untuk masa depan Islam yang gemilang. Penjelasan hadis dan ramalan Ali bin Abi Thalib. Dalam banyak kitab hadis yang diakui keotentikannya oleh para ulama, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan kedatangan seorang lelaki dari keturunan beliau yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman dan kesemrawutan moral. Imam Al-Mahdi, menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah seorang keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali atau Sayyidina Husain bin Ali yang akan muncul menjelang akhir zaman untuk memimpin umat Islam menuju kebangkitan spiritual dan sosial yang agung. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud, dan Ummu Salamah, dan tercantum dalam kitab-kitab besar seperti Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal sebagai sosok yang sangat dalam ilmunya, tajam pandangannya terhadap masa depan, dan memiliki karunia hikmah yang luar biasa. Dalam beberapa atsar atau perkataan yang diriwayatkan darinya, Ali pernah menyinggung tentang datangnya masa-masa fitnah besar dan munculnya pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan. Namun, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebut secara eksplisit tentang Indonesia atau wilayah tertentu di luar kawasan Arab, Persia, atau Khurasan. Yang disebut hanyalah bahwa Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, dan dari timur akan datang pasukan yang mempersiapkan jalan baginya. Riwayat tentang munculnya pasukan pembawa bendera hitam dari timur menjadi salah satu tanda yang paling sering disebut ketika membahas Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari arah timur sekelompok orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis ini memberikan isyarat bahwa kebangkitan Islam di akhir zaman akan bermula dari wilayah timur dunia Islam yang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk pada kawasan Khurasan, daerah yang kini meliputi sebagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Maka dari itu, banyak ulama berpendapat bahwa maksud timur di sini bersifat relatif terhadap letak geografis Madinah, bukan penunjukan literal kepada wilayah Asia Tenggara atau Indonesia. Akan tetapi, sebagian ulama tafsir dan sejarawan Muslim modern mencoba membaca hadis tersebut dengan pendekatan yang lebih luas, bahwa istilah timur juga dapat bermakna simbolis, yakni arah datangnya cahaya dan kebangkitan iman. Dari makna ini, muncul gagasan bahwa wilayah timur dunia Islam, termasuk Nusantara, bisa menjadi bagian dari kebangkitan spiritual yang kelak akan menyiapkan dunia bagi datangnya Imam Mahdi. Pandangan ini bukan bermaksud mengubah teks hadis, tetapi mencoba memaknai tanda-tanda akhir zaman dalam konteks globalisasi dan penyebaran Islam yang kini telah meluas hingga ke timur jauh. Ali bin Abi Thalib dalam beberapa riwayat juga pernah berkata bahwa pada akhir zaman akan muncul kaum dari timur yang membawa bendera-bendera kemenangan dan menegakkan kebenaran setelah masa-masa kegelapan. Sebagian orang kemudian menafsirkan ucapan ini secara geografis dan mengaitkannya dengan bangsa-bangsa timur, termasuk wilayah Asia Tenggara. Namun para ahli hadis menegaskan bahwa ucapan tersebut bersifat umum dan tidak dapat ditafsirkan secara sempit untuk menunjuk pada negara tertentu, apalagi jika tidak didukung sanad yang kuat. Yang lebih tepat adalah memahami bahwa pesan tersebut menggambarkan adanya kebangkitan umat dari arah timur dunia Islam. Maka, ketika sebagian orang menyebut bahwa Ali bin Abi Thalib telah meramalkan Imam Mahdi dari Indonesia, sebenarnya mereka sedang menafsirkan makna timur secara luas, bukan berdasar teks langsung dari riwayat beliau. Dalam dunia ilmu hadis, perbedaan antara riwayat dan tafsir sangatlah penting karena riwayat bersumber dari sanad yang jelas dan mutawatir, sedangkan tafsir bisa muncul dari refleksi atau penafsiran ulama di masa setelahnya. Karena itu, penting bagi umat Islam untuk bersikap hati-hati agar tidak mencampur adukkan keyakinan yang sahih dengan tafsiran yang belum terbukti. Walau demikian, semangat bahwa Indonesia atau kawasan timur dunia Islam akan memiliki peran penting di akhir zaman tetap menjadi harapan yang besar. Sebab tidak dapat dipungkiri, Rasulullah telah bersabda bahwa iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya, dan akan datang masa di mana cahaya Islam akan muncul dari timur. Dari sabda-sabda itu, kita dapat memahami bahwa kebangkitan iman dan dakwah akan bergerak dari arah timur menuju barat. Dan dalam konteks zaman sekarang, bangsa Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia sangat mungkin menjadi bagian dari kebangkitan besar tersebut. Ali bin Abi Thalib sendiri dikenal bukan hanya sebagai ahli perang dan politikus, tetapi juga seorang sufi besar yang memahami dimensi ruhani dari wahyu ilahi. Beliau sering berbicara dengan bahasa simbol, menggunakan isyarat-isyarat yang mendalam untuk menggambarkan kejadian masa depan. Maka ketika beliau berbicara tentang pemimpin dari timur atau cahaya dari arah timur, sebagian ulama menafsirkannya sebagai kebangkitan iman di wilayah-wilayah yang sebelumnya jauh dari pusat kekuasaan Islam. Dengan makna ini, bisa jadi Indonesia memang memiliki peran besar sebagai pelita Islam yang menerangi dunia di masa depan, meski bukan berarti Imam Mahdi secara fisik akan lahir di sini. Kita dapat mengambil hikmah dari semua ini, bahwa bukan asal wilayah yang penting, tetapi kesiapan umat untuk menyambut masa kebangkitan.
Imam Mahdi tidak akan datang kepada umat yang malas dan berpangku tangan, melainkan kepada mereka yang menegakkan kebenaran di tengah kerusakan moral dan fitnah dunia. Jika umat Islam di Indonesia mampu menjaga iman, menegakkan keadilan, memperkuat ukhuwah, dan memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran, maka bangsa ini akan menjadi bagian dari kisah besar kebangkitan Islam yang dijanjikan. Dengan demikian, ketika kita mendengar kabar tentang ramalan bahwa Imam Mahdi akan datang dari Indonesia, hendaknya kita menyikapinya dengan bijak. Jangan ditelan mentah-mentah tanpa ilmu, tetapi jangan pula ditolak dengan sombong. Karena bisa jadi, di balik tafsir dan perbedaan pandangan itu, Allah sedang menanamkan harapan agar kita bangkit dari tidur panjang, memperkuat iman, dan menyiapkan diri untuk menjadi pasukan kebenaran di akhir zaman. Wallahu a'lam bisyawab. Tanda-tanda zaman dan persiapan umat. Zaman terus bergerak menuju titik yang telah digariskan oleh Allah, dan setiap masa membawa tanda-tandanya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman, dunia akan dipenuhi oleh fitnah yang datang seperti gelombang malam yang gelap, membuat manusia sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Di masa itu, kejujuran akan menjadi hal langka, amanah akan disia-siakan, ilmu agama akan diambil oleh orang-orang yang tidak berilmu, dan para pemimpin akan diangkat dari kalangan yang tidak layak. Semua ini menjadi isyarat bahwa masa kemunculan Imam Mahdi semakin dekat, meski tidak seorang pun tahu kapan tepatnya hal itu akan terjadi. Fitnah-fitnah besar yang terjadi saat ini seolah menggambarkan kebenaran sabda Nabi. Dunia dipenuhi oleh perang, kemiskinan, kebohongan, dan ketidakadilan. Umat Islam tercerai-berai, saling mencurigai, bahkan terkadang saling menghancurkan satu sama lain karena perbedaan yang seharusnya bisa menjadi rahmat. Di tengah keadaan ini muncul berbagai klaim tentang siapa Imam Mahdi, di mana ia akan lahir dan kapan ia akan muncul. Namun, semua klaim itu seringkali tidak lebih dari spekulasi tanpa dasar ilmu yang kuat. Imam Mahdi bukanlah sosok yang bisa ditentukan oleh ramalan atau perhitungan manusia, tetapi ditentukan langsung oleh kehendak Allah. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Imam Mahdi akan muncul di Makkah dan dibaiat di antara rukun dan makam Ibrahim, dan bumi akan dipenuhi oleh keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Ini menunjukkan bahwa tempat kemunculannya telah ditetapkan di tanah suci, bukan di negeri manapun di luar itu. Namun demikian, kebangkitan dan dukungan terhadap perjuangan beliau bisa datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari arah timur. Dan bisa jadi pasukan-pasukan yang akan menolongnya datang dari negeri-negeri jauh, termasuk negeri seperti Indonesia yang memiliki jutaan kaum muslimin yang siap berjuang di jalan Allah. Rasulullah juga bersabda bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi akan terjadi banyak bencana besar dan pertumpahan darah. Dunia akan menyaksikan perang besar antara kekuatan kebenaran dan kebatilan, dan dalam kekacauan itu Allah akan menyiapkan seorang pemimpin pilihannya. Maka tugas umat Islam bukanlah mencari di mana Imam Mahdi berada, melainkan memperbaiki diri agar layak menjadi bagian dari pasukannya ketika saat itu tiba. Karena beliau tidak akan dibantu oleh umat yang lalai dan cinta dunia, melainkan oleh mereka yang zuhud, beriman, dan memiliki hati yang teguh. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa di akhir zaman, orang-orang akan memandang agama hanya sebagai simbol, sementara hakikatnya telah hilang dari hati mereka. Inilah sebabnya mengapa sebelum datangnya Imam Mahdi, umat Islam harus melalui masa ujian yang berat, agar hanya mereka yang benar-benar tulus dan berpegang teguh kepada Allah yang akan tetap bertahan.
Ujian itu bisa berupa kehilangan, kesulitan ekonomi, fitnah politik, atau kekacauan moral. Namun di balik semua itu, Allah sedang menyeleksi siapa di antara hamba-Nya yang benar-benar beriman. Indonesia sebagai negeri dengan umat Islam terbesar di dunia tentu tidak luput dari ujian zaman ini. Fitnah media, perpecahan umat, dan lemahnya moral menjadi tantangan besar bagi bangsa ini. Namun justru di tengah ujian itu, Allah memberikan peluang besar bagi kebangkitan iman dan dakwah. Semakin besar fitnah, semakin besar pula peluang untuk menegakkan kebenaran. Mungkin inilah makna tersembunyi dari isyarat bahwa kebangkitan Islam akan datang dari timur, bahwa umat di wilayah timur dunia Islam akan memulai perubahan besar yang menginspirasi dunia dengan cahaya keimanan dan keikhlasan. Ketika dunia terjebak dalam keserakahan dan kekerasan, umat Islam diharapkan menjadi rahmat bagi alam. Ketika keadilan lenyap dari wajah bumi, umat Islam harus menegakkannya kembali dengan ilmu dan akhlak. Ketika banyak orang putus asa, kita harus menjadi sumber harapan. Imam Mahdi tidak datang untuk menciptakan mukjizat baru, tetapi untuk menyatukan kembali kekuatan iman yang telah lama tercerai-berai. Maka setiap orang yang menjaga imannya dengan sabar di masa fitnah ini, sesungguhnya telah menjadi bagian dari perjuangan menuju zaman Mahdi. Tanda-tanda kecil yang telah disebut Rasulullah sudah banyak terlihat. Di antara tanda-tanda itu adalah munculnya banyak pemimpin zalim, tersebarnya riba, rusaknya akhlak generasi muda, dan bermegah-megahan dalam pembangunan dunia. Namun di sisi lain, kita juga melihat tanda-tanda kebaikan yang mulai muncul. Kebangkitan semangat dakwah, meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta munculnya generasi muda yang mencintai ilmu agama. Semua ini bisa menjadi isyarat bahwa Allah sedang menyiapkan umat Islam untuk menyambut perubahan besar. Karena itu, daripada sibuk mencari siapa Imam Mahdi, lebih baik kita mempersiapkan diri agar menjadi umat yang layak menerima kehadirannya. Persiapan itu bukan sekadar dengan doa, tetapi juga dengan amal nyata, memperbaiki akhlak, menegakkan keadilan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jika umat Islam bersatu, berhenti saling mencela, dan kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kebangkitan Islam tidak lagi menjadi sekadar impian, tetapi akan menjadi kenyataan yang hidup di tengah-tengah kita. Imam Mahdi akan datang di saat dunia membutuhkan cahaya kebenaran. Maka tugas kita hari ini adalah menyalakan cahaya itu dalam diri masing-masing, agar ketika beliau muncul, kita sudah menjadi bagian dari barisan yang menegakkan kebenaran. Karena cahaya kebangkitan tidak akan datang dari luar, tetapi dari dalam hati umat yang beriman. Dan mungkin Indonesia yang dikenal dengan kelembutan, kesabaran, dan semangat persaudaraannya akan menjadi salah satu tempat di mana cahaya itu pertama kali bersinar terang. Pada akhirnya, entah Imam Mahdi datang dari Arab, Khurasan, atau bahkan dari arah timur dunia, semua itu berada dalam pengetahuan Allah. Yang paling penting adalah kesiapan kita untuk menjadi bagian dari kebangkitan itu. Sebab, sebagaimana dikatakan para ulama, janganlah kamu sibuk mencari Imam Mahdi, tetapi sibuklah menjadi orang yang pantas ketika beliau datang. Dan mungkin doa-doa yang kita panjatkan malam ini, air mata yang jatuh karena rindu akan keadilan, serta perjuangan kecil dalam mempertahankan iman, semuanya akan menjadi saksi bahwa kita adalah bagian dari generasi yang telah menyiapkan jalan bagi datangnya Imam Mahdi. Cahaya keadilan dan harapan umat. Setiap zaman memiliki kisahnya sendiri, dan kisah umat akhir zaman adalah kisah tentang penantian, kesabaran, serta keyakinan terhadap janji Allah yang pasti datang. Imam Mahdi bukan sekadar sosok yang dinanti, tetapi juga simbol dari kemenangan kebenaran atas kebatilan, dan tanda bahwa Allah tidak akan membiarkan bumi ini dikuasai oleh kezaliman selamanya.
Dalam setiap hati yang rindu akan keadilan, sesungguhnya sudah ada sedikit cahaya Mahdi yang hidup. Karena setiap orang beriman memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran, sekecil apapun perannya di dunia ini. Boleh jadi sebagian orang menunggu Imam Mahdi dengan rasa cemas, sementara yang lain menunggunya dengan harapan. Namun sesungguhnya yang paling penting bukanlah di mana dan kapan beliau akan datang, tetapi siapa di antara kita yang siap menjadi pengikutnya. Kita tidak tahu apakah kita akan sempat menyaksikan masa itu, tapi kita tahu bahwa Allah akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Maka, barang siapa memperjuangkan kebenaran hari ini dengan ilmu, doa, dan amal saleh, sesungguhnya ia sudah berada di jalan yang sama dengan jalan Imam Mahdi kelak. Indonesia, negeri dengan umat Islam terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari kebangkitan itu. Bukan karena ada ramalan yang menyebut Imam Mahdi akan lahir di sini, tetapi karena Allah mungkin telah memilih negeri ini untuk menyiapkan generasi yang mencintai Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Dari pesantren-pesantren yang sunyi, dari majelis-majelis ilmu yang tersembunyi, dan dari doa-doa orang saleh yang tak dikenal, mungkin sedang tumbuh generasi pembawa cahaya yang akan menuntun dunia keluar dari kegelapan moral. Generasi yang tidak silau dengan dunia, tidak takut kehilangan harta, dan tidak gentar memperjuangkan kebenaran. Maka tugas kita bukan sekadar menunggu, tetapi menyiapkan diri, siapkan hati dengan zikir dan kesabaran, siapkan akhlak dengan kejujuran dan ketulusan, siapkan amal dengan kerja nyata di jalan Allah. Karena saat Imam Mahdi datang, beliau tidak mencari orang yang hanya pandai berbicara tentang tanda-tandanya, tetapi orang yang sudah menyiapkan diri menjadi bagian dari barisan kebenaran. Jika kita ingin berada di sisi beliau, maka mulai sekarang kita harus belajar menjadi hamba Allah yang taat, adil, dan berani berkata benar walau melawan arus dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Janganlah engkau menyesal jika kebenaran tampak kecil jumlahnya, karena setiap kebenaran akan diuji sebelum menang." Kalimat itu mengingatkan kita bahwa jalan menuju keadilan tidak mudah, tapi pasti berbuah kemenangan. Dan mungkin kemenangan itu akan datang bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, iman, dan kesabaran umat yang tidak pernah menyerah pada kezaliman. Karena di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang disiapkan Allah. Cahaya yang akan menerangi seluruh bumi ketika waktunya tiba. Ketika kita menatap langit malam dan melihat bintang-bintang bersinar, ingatlah bahwa setiap bintang itu diciptakan untuk memberi petunjuk di tengah kegelapan. Begitu pula dengan kita, umat akhir zaman. Allah menciptakan kita untuk menjadi penerang di tengah fitnah, menjadi penegak kebenaran di tengah kebohongan, dan menjadi penghibur bagi mereka yang kehilangan harapan. Setiap amal baik, sekecil apapun, adalah bagian dari cahaya besar yang akan menyambut datangnya Imam Mahdi. Mungkin kita bukanlah generasi yang akan melihat beliau secara langsung, tapi kita bisa menjadi generasi yang menanam benih untuk masa itu. Dan jika Allah berkehendak, mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu kita akan menjadi bagian dari pasukan yang dibayar di hadapan Ka'bah. Karena itu, jangan remehkan peran kecil kita hari ini. Setiap sedekah, setiap doa, setiap ajakan menuju kebaikan, semuanya menjadi batu bata bagi bangunan peradaban Islam yang akan ditegakkan oleh Imam Mahdi di masa depan. Dan pada akhirnya, bukan penting dari mana Imam Mahdi datang, tetapi bagaimana umat ini menyambutnya. Jika umat Islam di Indonesia, di Timur, maupun di seluruh dunia bersatu dalam iman, menegakkan keadilan, dan hidup dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kebangkitan itu telah dimulai, bahkan sebelum Imam Mahdi muncul ke dunia.
Karena kebangkitan sejati bukan dimulai dari seorang pemimpin, tetapi dari hati-hati yang kembali kepada Tuhannya. Maka marilah kita perbanyak istighfar, perbanyak amal saleh, dan jadikan diri kita bagian dari orang-orang yang menegakkan kebenaran dimanapun kita berada. Jadilah umat yang siap menyambut cahaya itu, karena dunia sedang menunggu mereka yang akan menyalakan lilin keadilan di tengah malam yang panjang. Dan mungkin dari ujung timur yang penuh keberkahan ini, dari bumi Indonesia yang subur oleh doa dan iman, Allah akan menumbuhkan harapan baru bagi seluruh dunia Islam. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang menyiapkan jalan bagi datangnya Al-Mahdi dan menjaga hati kita agar tetap hidup dalam cahaya iman sampai akhir hayat.